Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Diana dalam pelajaran IPA. Semoga anak-anakku dalam keadaan yang sehat dimanapun anak-anakku berada. Pada kesempatan ini Bu Diana akan menyampaikan sedikit tentang penerapan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mungkin kita akan mulai pembahasan soal demi soal. Soal yang pertama. Baik. Misalkan ada sebuah soal. Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Jarak yang ditempuh Andi selama 1 menit adalah berapa meter? Anak-anak tidak perlu pusing, hanya perlu menganalisis soalnya. Baik, biasakan yang pertama kita tulis diketahui dalam soalnya. Kecepatan 72 km per jam. Kita tuliskan kecepatan 72 km per jam. Padahal yang diminta pada akhirnya adalah meter, sehingga anak-anak langsung mengubah dari 72 km per jam diubah menjadi meter per second. Caranya cukup mudah, dari kilometer menjadi meter dikali 1000, maka 72 km sama dengan 72.000 meter. Kemudian 1 jam ada 3600 detik. Di sini dituliskan 3600 detik. Maka hasilnya adalah 20 meter per second. 72 km per jam sama dengan 20 meter per detik. Dalam waktu berapa? 1 menit. 1 menit ada 60 detik. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Kita menggunakan persamaan. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 20 meter per detik, waktunya 60 detik, maka hasilnya adalah 120 meter. Cukup mudah. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ruri berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Kecepatan Ruri berlari adalah berapa meter per second? Baik, diketahui. Di sini ada berlari selama 10 menit. Kita jadikan detik, ada 10 kali 60, maka 600 detik. Menempuh jarak 1,2 km dijadikan meter, hanya tinggal dikali 1000, 1200 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan Ruri berlari atau V. Maka kita menggunakan persamaan. V adalah S per T. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 1200 meter, waktunya 600 detik, maka kecepatan Ruri berlari adalah 2 meter per second. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah mobil dalam keadaan diam kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 120 menit? Kita analisis soal terlebih dahulu. Yang diketahui ada V0 atau kecepatan awal. Sebuah mobil dalam keadaan diam, berarti dia tidak bergerak. Ketika dia tidak bergerak, maka kecepatannya adalah 0. Kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Percepatan dilambangkan dengan A, acceleration, 2 meter per second kuadrat. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 120 menit? Waktunya diketahui 120 menit atau 120 kali 60, 7200
sekon. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Cara mencarinya adalah kita menggunakan persamaan jarak yang ditempuh adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Tinggal memasukkan ke dalam persamaan V0-nya 0, T-nya 7200 plus setengah A-nya 2, T-nya 7200 kuadrat maksudnya. Jadi jaraknya adalah 0 kali berapapun hasilnya 0 ditambah setengah kali 2 itu 1 dikali 7200 kuadrat, hasilnya adalah 51.840 km. Baik, soal selanjutnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Mobil tersebut dipercepat konstan setiap sekon menambah tambahan kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 sekon? Baik, kita masukkan yang diketahui apa saja. Kecepatan awal. Kecepatan awal adalah V0. V0-nya adalah 20 meter per sekon. Dia dipercepat konstan, berarti percepatannya adalah 2 meter per sekon. Berapakah kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 sekon? Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil setelah bergerak. Kita menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Nah, kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon ditambah 2 dikali T-nya 20. Tinggal mengkalikan saja 20 kali 2 kali 20, 40, hasilnya 60 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 sekon adalah 60 meter per sekon. Soal nomor 5. Mobil pada mulanya diam. Setelah 10 sekon kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Tentukan percepatan mobil. Kita uraikan satu persatu dari diketahui. Diketahuinya V0, VT, T, dan ditanyakan percepatannya. Kita masih menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. V0 kecepatan awal, mulanya dia diam. Makanya V0-nya adalah 0 meter per sekon. Tidak mempunyai kecepatan karena dalam keadaan yang diam. Setelah 10 detik, waktunya 10 detik, kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Jadi kecepatan akhirnya itu 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Tinggal memasukkan ke rumus saja. VT sama dengan V0 plus AT. Dimasukkan yang sudah ada diketahui. VT-nya apakah diketahui? Oh iya, 20 meter per sekon. V0-nya diketahui 0. Plus A-nya ditanyakan, T-nya diketahui 10 sekon. Ruas kiri 20 meter per sekon sama dengan 0 ditambah 10 kali percepatan. 20 adalah 10 dikali berapa? Atau anak-anak bisa memindahkan 10 ke ruas kiri. Jadi percepatannya adalah 20 per 10. Hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan. Jika anak-anak masih belum jelas, silahkan videonya diulang-ulang sampai jelas. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.